Elijah Spasojevic, jaminan mesin gol timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Sintayong bergerak cepat ketika tahu Dimas Derajat mengalami cedera serius, yang langsung memanggil Elijah Spasojevic ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Timnas Indonesia harus kehilangan Dimas Derajat, striker asal Persikabo 1973 yang menjelma sebagai mesin gol tim yang dijuluki skuad Garuda itu dalam beberapa waktu terakhir. Dimas Derajat selalu mencetak gol dalam 3 pertandingan terakhir timnas Indonesia, termasuk 2 kali ke gawang Curaçao dalam FIFA Matchday September 2022. Sintayong tidak punya banyak pilihan untuk mencari pengganti yang sepadan bagi Dimas Derajat di timnas Indonesia. Akhirnya, arsitek berusia 53 tahun itu menurunkan egonya untuk menyertakan Elijah Spasojevic. Usia cuma angka. Performa Elijah Spasojevic menjadi bukti nyata bahwa usia dalam pesepak bola hanyalah angka. Dalam usia 34 tahun, ia mampu merengkuh status top scorer di RI Liga 1 musim lalu dengan 23 gol dari 34 partai bersama Bali United. Pada musim ini, ketika umurnya telah menyentuh 35 tahun, pemain yang karib dipanggil Spaso itu masih ganas di depan gawang lawan. Penyerang naturalisasi kelahiran Montenegro itu merangkum 7 gol dari 11 pertandingan. Saya sangat senang dan bangga bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia lagi setelah cukup lama tidak dipanggil. Saya dapat kesempatan lagi dan saya percaya saya bisa menjawab kepercayaan Coach Sintayong, kata Spaso. Elijah Spasojevic adalah tipikal target man. Mantan pemain Persib Bandung itu tidak butuh terlibat terlalu banyak dalam permainan atau menyentuh bola. Spaso pandai mencari ruang di kotak penalti dan tahu kemana bola harus diarahkan. Ambisi Spaso, timnas Indonesia mempunyai banyak pemain yang bisa menjadi pelayan Spaso. Ada Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, hingga Sadil Ramdhani yang dapat memanjakannya dari sisi sayap. Ada pula Marcelino Ferdinand sampai McLeod yang bisa memberikan umpan manis di lini tengah. Namun, Spaso tetap harus beradaptasi dengan karakteristik Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu menginginkan pemain yang senang bertarung. Spaso punya jiwa seperti itu, tapi usianya yang mulai menua membuat kondisi fisiknya rentan tidak kuat. Jawaban krisis striker. Spaso dapat menjadi jawaban bagi krisis striker tajam timnas Indonesia. Piala AFF 2020 tidak lemah dari tim berjulukan skuad Garuda itu mengarah ke pemain bernomor 9. Jika Sintayong memilih untuk memainkan pakem 3 penyerang, Spaso layak untuk menjadi penyerang tengah timnas Indonesia yang diapit oleh Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Tetapi, bila Sintayong menggunakan opsi 2 pemain depan dengan 1 second striker, Spaso tidak cocok memainkan peran target man dengan dukungan Witan Sulaiman. Sean Petenama masih diusahakan bisa tampil di Piala AFF 2022. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menjelaskan jika proses naturalisasi Sean Petenama masih terus berjalan. Sejauh ini proses naturalisasi Sean Petenama masih berjalan. Pemain asal klub Viking SK ini terakhir melalui sudah DPR dan sudah disetujui. Saat ini, Sean masih menunggu keputusan Presiden terkait naturalisasi keluar dan menjalani sumpah WNI. Proses naturalisasi Sean lebih lambat dari Jordi Amat dan Sandy Walsh. Bahkan, Jordi dan Sandy sudah melalui proses pindah federasi dan sudah bisa memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, Sean terlambat menyusul Jordi dan Sandy karena dia masih dibutuhkan klubnya untuk tampil di Liga Norwegia. Terkait Sean Petenama, Menpora Zainuddin Amali menjelaskan jika proses naturalisasi masih berjalan.
Dia berharap jika pemain berusia 24 tahun tersebut bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022 bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh. Sudah selesai dia, mungkin tinggal menunggu kelengkapan yang ada di sana. Kita berharapnya begitu, tampil di Piala AFF seperti Jordi dan Sandy, kata Zainuddin Amali kepada awak media. Sementara itu, pelatih Sintayong pada Piala AFF 2022 akan memiliki banyak pilihan pemain. Pasalnya, skuad Garuda akan diperkuat 5 pemain naturalisasi, yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, Elkan Bagat, Mark dan Elijah Spasojevic. Di Piala AFF 2022, timnas Indonesia masih dalam grup A melawan Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Laga pertama skuad Garuda di babak penyisihan grup adalah melawan Kamboja pada 23 Desember mendatang. Ini besaran bonus yang didapat skuad timnas Indonesia jika juara Piala AFF 2022. Piala AFF 2022 tinggal menghitung hari. Turnamen bergengsi antar negara Asia Tenggara itu bakal berlangsung mulai 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Sebanyak 10 negara turut berpartisipasi di Piala AFF 2022. Nantinya, 10 tim tersebut dipecah menjadi 2 grup. Menilik dari 5 edisi pada Piala AFF terakhir, hadiah atau bonus yang didapatkan negara pemenang dan runner-up berbeda. Sayangnya, belum diketahui secara pasti berapa nominal hadiah yang akan diterima negara pemenang dan runner-up Piala AFF 2022 kali ini. Namun, jika merujuk pada Piala AFF 2020, tim yang berhasil menjadi juara ketika itu, yaitu timnas Thailand, berhak mendapatkan 300.000 US dollar atau sekira 4,6 miliar rupiah. Sementara timnas Indonesia yang jadi runner-up mendapatkan hadiah sebesar 100.000 US dollar atau sekira 1,5 miliar rupiah. Akan tetapi, skuad timnas Indonesia lebih dulu diguyur bonus senilai 100 juta oleh PSSI. Hal itu didapat usai skuad Garuda lolos ke babak playoff kualifikasi Piala Asia 2022. Tak jauh beda di Piala AFF 2018, juara dan runner-up juga mendapat hadiah yang sama. Hanya saja, timnas Indonesia tidak mampu berbicara banyak dan harus pulang sebelum mencicipi babak semifinal. Di lain hal, hadiah uang atau bonus yang didapat pemenang dan runner-up Piala AFF 2018 dan 2020 nilainya jauh lebih besar ketimbang edisi sebelumnya. Dilansir dari laman Asian Football, saat Piala AFF 2016, hadiah uang yang disediakan adalah 200.000 US dollar atau 3,08 miliar rupiah. Hadiah tersebut berhak diboyong oleh Thailand. Sedangkan timnas Indonesia yang jadi runner-up mendapatkan hadiah 75.000 US dollar atau 1,1 miliar rupiah.